Sangat merinding lihatnya. Ribuan supporter Timnas Indonesia serbu Stadion Gelora Bung Karno jelang Timnas Indonesia versus Jepang diskualifikasi Piala Dunia 2026. Auto gegerkan zona Asia. Pernyataan sangat mengejutkan Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia melawan Jepang. Begini katanya. Bikin semuanya kaget. Bisa-bisanya pemain Jepang ini malah ngomong begini jelang versus Timnas Indonesia. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Sangat merinding lihatnya. Ribuan supporter Timnas Indonesia serbu Stadion Gelora Bung Karno jelang Timnas Indonesia versus Jepang diskualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, pedan menyentuh disampaikan Calvin Verdong untuk supporter Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dia berharap laga tersebut bisa memuaskan para supporter skuad Garuda. Calvin mengingatkan para supporter untuk memberikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Dia juga berharap kemenangan dapat diraih sehingga bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sekaligus membuat supporter Timnas Indonesia merasa bangga. Ya, mereka akan melihat pertandingan yang menyenangkan dengan beberapa tindakan yang bagus, dan saya harap tentunya kami menang. Jadi mereka bisa merayakan setelah pertandingan, kata Calvin di Jakarta, Selasa 12 November 2024. Calvin Verdong juga berbicara mengenai peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan, Timnas Indonesia masih mempunyai peluang emas untuk bersaing ke turnamen bergengsi itu. Ya, segalanya ketat di grup, kami punya 3 poin, dan tim nomor kedua punya 5 poin. Jadi segalanya bisa terjadi, ujar Calvin. Selain dukungan dari publik Indonesia, klub Inggris Manchester United, MU, turut mengirim pesan penyemangat ke skuad Garuda. Dilansir Detik Sepak Bola, Jumat, 15 November 2024. Bekmu Nusair Mazraoui memberikan kata-kata penyemangat buat Timnas Indonesia. Hai seluruh fans di Indonesia, ini Nusair Mazraoui, kata bek asal Maroko tersebut dalam sebuah postingan video Manchester United di media sosial. Ucapan Nusair Mazraoui kemudian diselingi gambaran supporter Indonesia yang penuh antusiasme. Lalu si pesepak bola muncul lagi dengan petikan kalimat yang dikutipnya dari ucapan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Berikan aku 10 pemuda dan akan kuguncang dunia, ucap Mazraoui dalam bahasa Inggris. Video penyemangat dari Nusair Mazraoui dalam postingan Manchester United tersebut turut memunculkan kalimat "Ayo Garuda, ayo guncang Jepang" dari Manchester United untuk tim nasional Indonesia. Auto gegerkan zona Asia. Pernyataan sangat mengejutkan Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia melawan Jepang. Begini katanya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pesan khusus buat anak asuhnya jelang lawan Jepang, agar pertandingan ini tak ada penyesalan nantinya. Ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi peluang tim Merah Putih lolos ke putaran selanjutnya masih terbuka lebar. Hal ini karena Arab Saudi sukses menahan imbang Australia 0-0 dalam laga Grup C di Stadion Melbourne Rectangular, Melbourne, Kamis, 14 November 2024. Dengan hasil ini, semua tim yang berada di Grup C masih memiliki peluang besar, karena poin yang dikumpulkan tak berbeda jauh, kecuali Jepang. Jepang memang menjadi tim yang belum pernah terkalahkan dalam putaran ketiga ini. Tim berjulukan Samurai Biru itu memimpin puncak klasemen dengan mengemas 10 poin, dengan catatan menang 3 kali dan imbang sekali. Untuk itu, pertandingan melawan Jepang ini tak akan menjadi laga mudah buat skuad Garuda. Shin Tae-yong pun mengakui pertandingan melawan tim terkuat di Asia ini tak akan mudah. Namun, ia menekankan kepada Jay Itzes dan kawan-kawan agar menampilkan yang terbaik agar tak ada yang disesali nantinya. Pastinya besok akan jadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami, ujar Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk bolasport.com dalam konferensi pers jelang lawan Jepang di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 November 2024. Namun semua pemain termasuk saya ingin menjadikan laga ini sebagai laga yang tidak disesali setelah selesai.
ucapnya. Hasil pertandingan tidak ada yang tahu pastinya. Itulah plan pertandingan dari saya. Lebih lanjut saat ditanya terkait pesan apa yang diberikan kepada para pemain Timnas Indonesia jelang melawan tim peringkat ke-15 dunia tersebut. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengatakan bahwa ia hanya ingin para pemainnya bisa menikmati permainan. Tentu dengan harapan skuad Garuda tetap menampilkan yang terbaik agar tidak ada yang disesali setelah pertandingan nantinya. Selalu saya katakan kepada para pemain, nikmati saja. Segala sesuatu tuangkan yang kalian miliki saat bertanding, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku tak ingin memberikan tekanan kepada para pemain. Untuk itu, ia lebih menginginkan para pemainnya tetap fokus dalam pertandingan melawan Jelang nantinya. Jadi, daripada memberi tekanan kepada para pemain, saya membiarkan pemain fokus pada pertandingan, tegas Shin. Para pemain kita saat ini juga sudah lebih fokus. Dengan kemauan tinggi seperti sekarang, dan kesatuan mereka, pasti akan bisa memberi hasil yang baik. Menurut Shin, daripada memberikan tekanan tinggi kepada para pemain, ia ingin anak asuh Nai bisa termotivasi sendiri. Apalagi saat ini mereka tampil di kandang dan bakal disaksikan oleh banyak supporter Timnas Indonesia langsung di stadion. Jadi daripada memberi tekanan keras secara psikologi, saya lebih memberi motivasi kepada pemain terkait apa yang bisa kita perbuat demi membuat masyarakat Indonesia puas, tuturnya. Bikin semuanya kaget. Bisa-bisanya pemain Jepang ini malah ngomong begini Jelang versus Timnas Indonesia. Kapten Tim Nasional Jepang, Wataru Endo, memilih memberi peringatan ke Timnas Indonesia dengan menolak menyinggung masalahnya di Liverpool. Wataru Endo berada dalam kondisi kurang ideal menjelang jeda internasional November tahun ini. Penampilannya di level klub tergolong belum menghasilkan catatan yang membanggakan. Arne Slot, sebagai pelatih baru Liverpool belum mempercayai Wataru Endo secara penuh di tim utama. Endo akhirnya baru membukukan 8 laga bersama Liverpool di semua ajang. Kesempatan tersebut lebih sering didapat sang gelandang sebagai pemain cadangan. Isu dengan Liverpool jelas menjadi bahasan menarik jelang laga melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kondisinya dianggap belum ideal, Endo tetap menyebar optimisme di laga tersebut. Tidak ada masalah karena saya berusaha keras dan kondisi saya sangat baik, kata Endo seperti dilansir bolasport.com dari Japan Today. Saya akan berusaha 100% memberikan yang terbaik, kata Endo menambahkan. Di atas kertas, Jepang jauh lebih superior dari Indonesia yang menjadi lawan. Meski begitu, Jepang tetap mengharapkan perlawanan sengit dari lawannya. Indonesia disebut memiliki kekuatan baru, meski tergolong minim pengalaman di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran para pemain naturalisasi membuat pasukan Shin Tae-yong jauh lebih kuat. Sepanjang babak kualifikasi, Indonesia pun kerap membuat kejutan atas lawan yang lebih tangguh. Tim asuhan Shin Tae-yong diprediksi akan bermain defensif untuk mengatasi komposisi Jepang yang lebih superior. Demi mengatasi strategi ini, Jepang dinilai akan bermain agresif sejak menit awal. Di sisi lain, Endo bahkan menjelaskannya secara gamblang. Kelemahan itu berhasil dimanfaatkan Australia untuk membuat Samurai Biru merasakan kebobolan pertama kalinya di kualifikasi fase ketiga pada 15 Oktober 2024 lalu. Kelemahan itu berasal dari struktur pertahanan racikan pelatih Hajime Moriyasu. Karena menerapkan gaya bertahan 1 lawan 1, Jepang sering meninggalkan lubang yang bisa dieksploitasi lawan. Kami bertahan dengan taktik 1 lawan 1 secara agresif. Itu jadi kelebihan, tetapi ada kekurangannya juga bagi pertahanan kami, kata Endo dalam jumpa pers jelang laga Kamis, 14 November 2024, kekurangan tersebut pada akhirnya berhasil dimanfaatkan Australia. Jepang sempat kebingungan ketika banyak pemain lawan yang masuk ke area pertahanan. Alhasil, skema 1 lawan 1 menambah beban para pemain belakang. Shogo Taniguchi yang dianggap lengah pun melakukan blunder hingga berujung gol bunuh diri. Waktu itu para pemain belakang bebannya sangat banyak. Kalau saya jadi dia, Taniguchi, pasti akan bingung juga, ujar Endo. Pemain Liverpool itu berharap kesalahan serupa tak terulang saat meredam agresivitas Tom Hay dan kawan-kawan. Dia meminta rekan-rekannya untuk cepat turun membantu pertahanan ketika mendapat serangan. Kami harus mengurangi beban pemain bertahan kalau menerapkan taktik bertahan 1 lawan 1 lagi, kata Endo.